Bapak Ibu, bagaimana kita belajar nanti tentang menjadi murid yang bisa berbuah, ya, yang bisa menghasilkan dampak. Yang paling penting Bapak Ibu, orang-orang percaya yaitu orang yang berdampak kepada lingkungan kita Bapak Ibu. Orang di luar sana Bapak Ibu tidak melihat sehebat apa yang kita, tidak melihat kita serajin apa kita melayani, tidak serajin apa kita ke gereja. Tapi yang mereka lihat apa Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu dan saya hidup kita ini berdampak oleh lingkungan kita? Kalau itu yang berdampak Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, kita belajar hari ini Bapak Ibu ya. Baik. Hidup yang berdampak, apa itu Bapak Ibu hidup berdampak? Yohanes 15 ayat 8 katakan, saya bacakan ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapa kita di surga dipermuliakan Bapak Ibu, yaitu jika apa? Jika Bapak Ibu dan saya berbuah banyak. Ada amin? Amin. Katakan kepada teman-teman di samping kanan kiri, berbuah banyak. Berbuah banyak. Haleluya ya. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, kalau kita mengakui kita murid Tuhan, atau kita mau diakui sebagai murid Tuhan Bapak Ibu, cuman satu. Firman Tuhan katakan, kita berbuah banyak. Buah kita harus manis dan tetap Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuah Bapak Ibu? Kita belajar bersama-sama hari ini. Bapak Ibu, beda pengikut sama murid Bapak Ibu itu sebenarnya tipis Bapak Ibu. Amin. Berbuah, murid yang berbuah Bapak Ibu sama pengikut itu bedanya kayak dua pohon itu Bapak Ibu. Ya, satu pohonnya lebat daunnya Bapak Ibu, satu pohonnya enggak lebat buahnya, daunnya, tapi buahnya yang lebat. Nah, apa artinya Bapak Ibu kalau kita itu pengikut? Kita akan sama dengan pohon yang daunnya banyak Bapak Ibu. Daun banyak itu Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan, itu kita sibuk Bapak Ibu. Kita sibuk melayani. Baik nggak Bapak Ibu? Baik. Saya tidak katakan melayani Tuhan pekerjaan Tuhan itu tidak baik. Baik. Tapi Bapak Ibu tidak cukup. Kita tidak cukup hanya berfokus pada pada kesibukan. Yang paling penting Bapak Ibu, kita harus harus berbuah. Nah, di sebelah kanan sini Bapak Ibu, ya, di pohon yang berbuah dikatakan murid yang berbuah adalah murid yang menghasilkan buah dan berdampak. Sekarang kalau saya tanya kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir di sini, hidup kita coba periksa hari ini. Udah berbuah belum? Halo? Kita harus berbuah. Tahu nggak caranya Bapak Ibu? Kita harus berani introspeksi diri. Kita harus berani koreksi diri. Seperti kita bercermin. Kita setiap hari bercermin Bapak Ibu. Di sini ada yang nggak bercermin satu hari? Kayaknya nggak ada ya. Apalagi ibu-ibu. Wah, baru keluar sebentar lihat lagi cermin gitu ya. Rapi atau enggak? Bapak Ibu, bercermin itu bicara apa? Bicara kita introspeksi, kita lihat kita. Kita lihat, oh, kita ini ada jerawatnya. Bapak Ibu, introspeksi itu penting. Itu seperti evaluasi diri. Waktu saya bekerja dulu Bapak Ibu, kalau saya mau promosi orang kami, kita itu akan lakukan namanya tes dan evaluasi. Tidak semata-mata kita angkat orang itu langsung promosi Bapak Ibu.
Sama dengan anak sekolah waktu mau naik kelas, ada di sini mau anaknya sekolah tapi gak ada ujian naik kelas. Saya yakin kita nggak mau, karena kita nggak tahu kemampuan anak kita nanti. Amin Bapak Ibu ya. Nah, evaluasi itu penting Bapak Ibu. Nah, kita kalau ditanya hari ini bagaimana kita berbuah nggak ya? Gak usah dijawab ya Bapak Ibu ya. Tapi kita coba introspeksi, kita berbuah belum? Kalau belum Bapak Ibu, kita belajar supaya kita berbuah. Karena waktu firman Tuhan katakan, kalau kita murid, kita harus berbuah. Amin Bapak Ibu. Nah, kita belajar Bapak Ibu, DNA murid Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menjadi murid yang sejati, murid yang sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Murid sejati bukan hanya datang ke gereja Bapak Ibu. Tadi Pak Arifin katakan bukan penonton, tapi murid Bapak Ibu ya. Banyak orang datang ke gereja bisa jadi penonton, kayak datang ke bioskop Bapak Ibu. Setelah itu pulang. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Murid sejati adalah orang-orang Bapak Ibu yang datang ke gereja tapi pulang membawa kerajaan Allah kemanapun mereka pergi. Itu baru kita dikatakan murid yang sejati Bapak Ibu. Ada dua hal yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita mau menjadi murid yang sejati? Nomor satu Bapak Ibu, mau belajar. Halo, belajar tidak dibatasi umur Bapak Ibu. Ada amin? Saya udah umur 62 Bapak Ibu. Tadi di sana yang jawab 40 itu nyenangin saya aja di Cipanas. Masa dia ngomong, saya tanya saya umur berapa? 40 Pak Edi. Saya nggak bisa keluar dari pintu, kepala saya bisa kegedean. Saya umur 62 Bapak Ibu, tapi tetap harus belajar. Ada amin Bapak Ibu. Nah, orang yang mau belajar Bapak Ibu, artinya apa? Artinya kita itu masih merasa kita itu kurang. Kita itu masih merasa ada orang lebih hebat dari kita. Kita masih mau belajar, artinya apa? Kita tuh merendahkan diri, merendahkan hati kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada orang yang gini loh, saya nggak perlu belajar, saya tahu semua. Dulu di tempat kami juga ada gitu Bapak Ibu, orang kerja. Kalau saya tanya dia, kamu nggak perlu ke lapangan untuk ngecek nih? Oh nggak perlu Pak Edi. Ini daerah, saya lahir di sini, saya bekerja di daerah ini. Sampai hari ini saya jadi manajer. Saya pinjam mata pun saya tahu toko-tokonya katanya. Saya kaget Bapak Ibu. Saya ngomong, kamu hebat ya? Kamu hebat, lebih hebat dari Superman. Bapak Ibu, orang yang mau belajar, orang yang merasa kurang mungkin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi nomor satu Bapak Ibu, kita jadi anak Tuhan, kita belajar apa? Kita belajar firman Bapak Ibu. Ada orang yang jago menghafal ayat Alkitab Bapak Ibu. Di sini pas saya yakin mungkin udah banyak yang baca Alkitab dari awal sampai akhir bolak-balik. Tapi apakah kita udah menguasai seluruh firman? Satu ayat saja Bapak Ibu, Tuhan bisa cerita banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Jadinya kita harus selalu belajar. Firman Tuhan ini bukan datang kepada Bapak Ibu saja loh, juga datang kepada saya. Saya juga diingatkan untuk belajar firman. Karena firman itu pelita bagi kaki kita, kata Tuhan. Bagi jalan kita. Bapak Ibu, kalau kita nggak mau kesandung Bapak Ibu, belajar firman. Biarlah firman itu jadi terang. Bapak Ibu, waktu kami kesini tadi, kemarin, tahu nggak? Saya nggak tahu jalan Bapak Ibu. Tapi canggihnya, saya istri saya buka handphone, buka namanya Google Map, ya, amin Bapak Ibu, Google Map atau Waze, langsung tahu, searching GBI Rock Cipanas, langsung muncul 4 jam, macet Bapak Ibu ya. Saya ngomong haleluya 4 jam, oke, kita jalanin Bapak Ibu. Itu petunjuk dari Google, saya kok percaya ya. Karena itu teruji Bapak Ibu, amin. Bagaimana sama firman Tuhan yang
jauh-jauh lebih hebat daripada teknologi. Amin. Percayakah kita? Kita butuh nggak firman menuntut hidup kita, Bapak Ibu? Makanya banyak orang yang keluar rel, Bapak Ibu, bukan salah siapa, salah sendiri karena tidak belajar firman. Karena firman itu pelita. Itu nomor satu, mau belajar. Yang kedua, Bapak Ibu, mau berubah. Murid yang sejati, orang yang mau maju, Bapak Ibu, orang yang mau berubah. Berubah itu apa, Bapak Ibu? Berubah itu mengalami transformasi. Mengalami transformasi itu nggak enak, Bapak Ibu. Itu butuh proses. Banyak orang nggak mau proses, tapi mau hasil, Bapak Ibu. Nggak ada itu, Bapak Ibu. Nggak ada yang instan di dunia ini. Kecuali Indomie, Bapak Ibu. Tinggal masak 3 menit selesai. Ya, tapi hidup ini gak ada instan. Bapak Ibu lihat di Alkitab, murid-murid Tuhan diproses, rasul-rasul diproses, nabi-nabi, raja-raja yang Tuhan siapkan diproses semua. Yusuf yang hebat diproses. Nah, Bapak Ibu tahu namanya burung elang? Lalu punya piaraan burung elang di rumah? Enggak ya Bapak Ibu, ya repot Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu umur burung elang itu bisa berapa tahun? Berapa Ibu? 75 tahun, benar loh. Burung elang itu bisa seumur manusia. Itu burung yang paling panjang umurnya Bapak Ibu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Waktu umur 40 tahun, waktu paruhnya ini, moncong yang bisa makan ini udah bengkok Bapak Ibu, nggak bisa makan lagi. Dia punya cengkraman itu udah nggak bisa nyengkram mangsa Bapak Ibu. Dia udah nggak bisa terbang tinggi, karena apa? Karena bulunya udah lebat, udah berat Bapak Ibu. Pada waktu itu hanya ada 2 pilihan Bapak Ibu. Dia berdiam diri dan game over, atau dia terbang ke tempat yang tinggi Bapak Ibu, 150 hari tidak makan, tidak minum. Dia melakukan transformasi Bapak Ibu. Tahu nggak caranya? Pertama-tama parunya ke batu sampai hancur parunya Bapak Ibu. Setelah parunya hancur, ditungguin sampai tumbuh. Butuh waktu, lapar. Dia tungguin sampai parunya tumbuh Bapak Ibu. Baru dia copot dia punya kuku satu-satu Bapak Ibu. Sini ada yang pernah copot kuku sendiri? Gak pernah pasti Bapak Ibu ya. Gunting salah sedikit dalam kuku itu benar berdarah, sakit. Itu dia keluarin kukunya satu-satu Bapak Ibu. Sampai kukunya tuh tumbuh. Dia mulai copotin, dia punya sanjak, punya bulu-bulu yang berat. Butuh waktu 150 hari Bapak Ibu. Itulah proses. Dia mau berubah, dia mau transform hidupnya Bapak Ibu. Setelah 150 hari, apa yang terjadi Bapak Ibu tahu? Dia lahirlah seperti burung elang yang baru. Dia bisa terbang tinggi Bapak Ibu, dan bisa berumur sampai 75 tahun. Bapak Ibu, ini mengajar kepada kita. Kita kalau mau jadi murid sejati, tidak cukup hanya mau belajar, tapi juga mau berubah. Berubah itu kadang-kadang ditegur, kok kencing itu nggak enak. Siapa mau ditegur sering? Ditegur tuh gak enak Bapak Ibu, tapi ingat, orang tua kalau rotan anak bukan karena jahat, bukan karena benci, tapi karena mengasihi. Tuhan kadang-kadang proses kita Bapak Ibu, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, mendidik kita supaya kita berubah Bapak Ibu. Ini adalah murid sejati. 2 poin ini penting Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, baik, ini ayat saya yakin kita semua pernah baca. Ada di sini yang nggak pernah baca ayat ini? Kalau nggak pernah baca, nanti pulang baca sering-sering. Karena ayat ini ayat penting Bapak Ibu. Orang kalau mau meninggal, orang tua itu pesan terakhir itu namanya apa? Wasiat, betul? Ini wasiat dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan ini adalah apa Bapak Ibu? Perintah, amanat agung, bukan pilihan agung ya Bapak Ibu. Tahu bedanya amanat agung sama pilihan agung Bapak Ibu?
Kalau pilihan kan boleh tidak, betul nggak? Saya hari ini mau pergi enggak lah, males lah, itu pilihan. Tapi kalau amanat agung, itu perintah, harus kita jalani. Karena apa perintahnya? Karena itu pergilah, katanya. Jadikan semua bangsa pengikut. Jadikan semua bangsa murid, Bapak Ibu. Seperti yang gembala pembina kita katakan. Jadikan murid, Bapak Ibu. Dan baptislah mereka, ajarilah mereka. Karena Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi murid yang sejati, kita harus melakukan perintah agung daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini penting ya. Bagaimana kita menjadi murid yang berbuah? Itu ada 5 kriteria, Bapak Ibu. Ada 5 hal. Ya, saya pelan-pelan sampaikan. Nomor 1 ini, Bapak Ibu. Apa? Tetap melekat kepada Kristus, Bapak Ibu. Ya, kita penting melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena ranting, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau punya pohon mangga tentunya, potong rantingnya, hari pertama masih kelihatan rantingnya hidup, betul? Warnanya masih hijau. Hari keempat udah kering, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia nggak bisa apa-apa tanpa pokok. Kalau ranting tidak kecangkok, tidak nyambung sama pokok di pohonnya, dia akan sia-sia, Bapak Ibu. Nah, jadinya Bapak Ibu, kita itu pertama, Bapak Ibu, supaya kita bisa berbuah, kita melekat kepada Kristus atau melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, bahayanya Bapak Ibu, di sini saya sampaikan, bahayanya apa Bapak Ibu? Di sini ya, sibuk melayani Bapak Ibu. Ya, terus apa? Kita bisa kering Bapak Ibu. Kita boleh melayani pekerjaan Tuhan, tapi jangan sampai kita gak bisa membedakan. Kita harus melayani dan kita harus tetap ada hubungan sama Tuhan. Ya, kita harus apa? Tetap hidup kita itu nyambung sama pokok, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ranting itu yang berbuah, Bapak Ibu. Kadang-kadang ranting bisa sombong, Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mampukah ranting itu berbuah tanpa pokoknya? Tidak bisa. Tapi orang kadang-kadang muji rantingnya, Bapak Ibu. Wah, ini ranting ini anggurnya buahnya banyak ya. Orang jarang, wah ini pokok pohonnya bagus sekali. Orang kebanyakan memuji ranting, Bapak Ibu. Hati-hati, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita itu gak bisa apa-apa. Jadi nomor 1 adalah kita harus melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah banyak. Amin, Bapak Ibu. Jangan jadi ranting yang keluar dari rel. Karena di Yohanes 15 dikatakan, kalau ranting yang tidak berbuah, itu nanti akan dipotong dan dibuang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berbuah, gak ada cara lain. Kita harus nyambung, connect terus sama pokok anggur kita, sama Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu, kita harus memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu, ada satu kata-kata yang bagus sekali. Dia katakan gini, karunia orang-orang di luar sana, Bapak Ibu, lebih senang karunia. Kadang-kadang di gereja pun sama, benar ya? Ada yang mencari karunia kesembuhan, karunia apa gitu. Bapak Ibu, karunia itu boleh, baik, karena karunia itu pemberian Tuhan. Amin. Tapi karunia, Bapak Ibu, karunia bisa membawa kita naik ke atas. Yang bisa membawa kita bertahan, Bapak Ibu, bukan karunia, tapi karakter, Bapak Ibu. Karakter itulah yang bisa membawa kita bertahan. Orang kalau lupa sama karakter, dia akan jatuh, Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang kita ketemu, dulu kok luar biasa pelayanan, hebat, bisa hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karunianya hebat, tapi karakter yang bisa membuat orang tuh kalau tidak dijaga bisa jatuh ya, Bapak Ibu. Nah,
yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada karunia. Pohon yang besar, Bapak Ibu, tanpa buah itu sama dengan karunia tanpa karakter. Jadi yang penting mana, Bapak Ibu? Dua-duanya penting. Tapi yang paling penting karakter. Kita butuh karunia. Ada orang punya karunia mengajar, amin. Ya, karunia berbahasa lidah. Banyak karunia kesembuhan penting. Gereja perlu lakukan mujizat. Tapi tidak cukup itu aja. Yang dilihat oleh orang luar sana bukan hanya itu. Bagaimana karakter hidup kita. Pertama, Bapak Ibu, kasih. Ada buah roh, Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya nggak sampaikan semua. Saya ambil contoh aja. Kasih, Bapak Ibu. Kita boleh nggak ngomong sama orang-orang di luar sana? Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Yes. Tapi kita mengasihinya. Orang datang kepada kita, orang kelaparan tidak cukup didoain, Bapak Ibu. Amin. Didoain nomor satu, setelah itu dikasih makan, suruh pergi. Berdoa. Lakukan sesuatu. Kasih, Bapak Ibu. Kasih itu, makanya ada satu ayat yang kita katakan, di zaman akhir, di masa akhir ini, karunia akan hilang. Yang ada hanya tinggal kasih. Masih adakah kasih, Bapak Ibu? Sekarang, Bapak Ibu, semuanya sulit. Amin. Orang cenderung apa? Cenderung egois, Bapak Ibu. Cenderung mementingkan diri sendiri. Buru-buru orang sembuh sendiri aja udah susah. Disitulah kita diuji sebagai anak Tuhan. Kita punya kasih. Karena itulah karakter yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu, contohnya sukacita. Kita sukacita, ini saya tiap hari sukacita. Baik, tapi kita sukacita nggak kalau kita lihat tetangga kita berhasil dan sukacita? Ada orang nggak seneng, Bapak Ibu, melihat temannya tuh berhasil. Iya atau iya? Di sini nggak ada di sini, ya di tempat lain. Ada, Bapak Ibu, serius. Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Itu ketemu loh, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Amin. Itu bukan karakter Kristus. Kita nggak boleh begitu, Bapak Ibu ya. Teman kita senang, puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nggak mudah loh, Bapak Ibu. Apalagi orang dagang. Tetangganya kok sepi, dia rame. Terus gimana ya? Nggak mudah, Bapak Ibu ya. Nah, kita belajar nanti, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi bisnismen yang benar. Apalagi Bapak Ibu, banyak di sini kita bisa lihat ya, kemurahan, kelemah lembutan, dan yang paling penting penguasaan diri, Bapak Ibu. Penguasaan diri itu paling penting. Kita bisa lakukan apa-apa pun, tapi kita kalau nggak bisa kuasai diri, kita akan jatuh, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang bisa menguasai diri itu lebih daripada pemenang, lebih daripada orang menguasai kota, Bapak Ibu. Bayangkan, menguasai diri ini nggak mudah loh, Bapak Ibu. Apalagi di Jakarta, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau parkir itu bisa rebutan parkir. Pernah lihat orang berantem di tempat parkir? Pernah, Bapak Ibu ya? Di sini nggak ada, Bapak Ibu. Cianjur mungkin kadang atau ramai Sabtu Minggu yang namanya Koking ya. Di Jakarta di mall kita mau parkir, Bapak Ibu, kita baru berhenti mau pakai, orang lain langsung masuk. Saya dulu pernah digituin, Bapak Ibu. Langsung darah naik, Bapak Ibu. Untung ada istri sampingnya. Haleluya. Kita diingatkan. Gak mudah, Bapak Ibu. Menguasai diri ini gak mudah. Maka firman Tuhan katakan, selebih daripada menguasai kota. Apalagi kita difitnah, apalagi kita disalah artikan oleh orang lain, Bapak Ibu. Ya, tapi itulah karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jadi murid Kristus, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama ya. Nah, ini penting.
Mengapa kita sulit membawa orang datang ke gereja untuk kenal Tuhan? Kalau membawa orang nonton bola mudah, Bapak Ibu. Lagi bola sekarang ya, lagi sibuk bola ya, pertandingan. Sini ada penggemar bola? Gak ada, hebat. King cuma. Gak apa-apa Bapak Ibu, penggemar bola gak apa-apa ya, gak dosa itu. Ya, tapi jangan sampai gak tidur ya, bisa sakit. Nah, Bapak Ibu, kita membawa orang ke gereja gak mudah. Kalau mudah Bapak Ibu, maka ini udah gak muat. Amin. Cianjur itu katanya punya 15 gereja Cipanas. Cianjur saya nggak tahu, Poking punya berapa gereja di Cianjur? 45 gereja, kesannya banyak ya Bapak Ibu, benar? Satu gereja kira-kira saya anggap 200 orang lah. Kalau 45 berapa? 9.000, betul? Kurang lebih ya, 9.000. Penduduk Cianjur berapa? Kabupaten Cianjur 2,5 juta. 95.000 bagi 2,5 juta berapa persen Bapak Ibu? Gak ada apa-apanya. Masih besar market. Orang bisnis ngomong, wah ini masih marketnya masih besar. Kita juga, ini besar sekali market di Cianjur yang kita bisa ajak orang datang ke gereja. Tapi kok sulit? Karena ini kuncinya Bapak Ibu. Perkataan benar kalau tidak ditambah tindakan nyata itu nol. Perkataan benar harus ditambah tindakan yang nyata, baru kita jadi terang. Kalau kita cuma ngomong aja Bapak Ibu, mudah Bapak Ibu. Siapapun bisa bicara. Saya paling nggak bisa lupa dulu Pak Frankie, kami di Bandung pernah ngomong satu kata bagus. Minggu ini celebration. Gereja yang benar itu Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu itu kita di luar kan Bapak Ibu, amin. Di tempat kerja, di tempat bisnis, dimanapun kita dipercayakan sama Tuhan. Itulah gereja yang benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bawa orang datang Bapak Ibu, perkataan kita harus selaras dengan apa yang kita katakan, yang kita lakukan. Amin. Nah, itu baru terang Kristus akan ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak, bahasa sekarang omong-omong, ya, ngomong doang, Bapak Ibu. Ya, NATO. Tapi kita nggak boleh. Belajar Bapak Ibu, ini firman Tuhan kepada Bapak Ibu, juga kepada kami. Saya juga belajar. Nggak mudah, saya tahu nggak mudah. Tapi bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena kita belajar, kita kalau mau belajar, Tuhan pasti kasih kemampuan kepada kita. Membawa orang kepada Kristus. Ini poin ketiga Bapak Ibu. Masih ada waktu ya? Baik. Poin keempat. Nah ini. Saya sengaja masukkan ini bisnis Bapak Ibu. Karena di sini ada orang bisnis, ada profesional, oke? Ya, saya pun ingatkan gini. Kalau kita mau berdampak Bapak Ibu, bukan di sini. Bukan cukup di rumah juga. Tapi di area yang kita mempercayakan. Di mana? Kalau Bapak Ibu orang bisnis, orang profesional, pertama yang perlu kita lihat ada 3 pilar Bapak Ibu. Pilar pertama integritas. Amsal 10 ayat 9. Boleh bantu saya? Amsal 10 ayat 9. Multimedia. Amsal 10 ayat 9. Nah ini. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku, jalannya akan diketahui. Terima kasih. Ya, balik lagi. Nah, jadinya yang pertama apa Bapak Ibu? Integritas. Ya, kita punya integritas dalam bisnis. Ya, tetap jujur saat banyak orang melakukan bohong. Banyak orang kompromi Bapak Ibu. Kondisi sekarang Bapak Ibu,
di dalam dunia bisnis tidak mudah. Di sini ada businessman ya, ada Michael, ada Pak King, ada yang lain-lain, saya nggak tahu semua. Tapi saya yakin Anda orang-orang bisnis lebih mudah. Saya ketemu 10 orang bisnis, 11 jawabnya susah. Gimana? Aduh Pak Edi, berat. Memang berat. Ya, karena apa? Karena kompetisi begitu tinggi, aturan begitu aneh-aneh. Itu membuat orang bisnis akan muter. Bagaimana otaknya berpikir mencari jalan. Nah, Bapak Ibu, kalau orang kepepet, Bapak Ibu, mudah mudah kompromi, Bapak Ibu. Tadi Gembala ingatkan, semua orang lakukan, bebas katanya. Sini juga sama, semua orang lakukan itu Pak Edi bohong-bohongan di bisnis. Tapi kita nggak lakukan gimana? Ada satu langganan saya bicara sama saya, Pak Edi, orang nggak bayar pajak, kita bayar. Itu gimana kita saingan? Logik nggak, Bapak Ibu? Logik. Tapi boleh nggak? Ya nggak boleh. Kita mau ikut logika atau kita mau ikut firman? Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kompromi. Nggak mudah, Bapak Ibu. Saya tahu itu nggak mudah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 23. Ini ayat pasti hafal kita. Karena apa? Lakukanlah segala sesuatu apa? Untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orang kerja, ini profesional, Anda lakukan excellent. Yang dipercayakan kantor kepada Anda lakukan the best. Atau, ada bos. Wah, bos lagi pergi, wah, waktunya santai. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, kita bukan murid yang benar. Amin. Nah, ini ayatnya ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Baik, terima kasih. Balik lagi. Jadinya yang kedua apa? Kita lakukan excellent, Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik. Karena apa, Bapak Ibu? Tuhan itu tidak melihat jumlah. Waktu si Tuhan pergi, Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan ada 3 hamba yang dipercayakan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Masih ingat, Bapak Ibu? Dipesan cuma 1 apa? Multiplikasikan, buahi. Sebenarnya bukan jumlahnya yang dihitung oleh tuannya. Tuannya itu melihat ketaatan, kesungguhan hati. Yang 5 jadi 10 good, yang 2 jadi 4 good, tapi yang satu kan nggak rugi. Tapi dia nggak buahkan. Bukan soal buahnya. Yang 1 kalau jadi 2 pun, saya yakin Alkitab akan tulis, hai hambaku yang baik dan setia. Karena yang 2 sama yang 5 itu sama, gak ada beda, Bapak Ibu. Manusia melihat ukuran, melihat jumlah. 5 jadi 10, ayo kamu VIP duduknya. 2 jadi 4, ya kamu nomor 3 ya, atau nomor 2. 1 di ujung, enggak. Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Itu waktu itu Tuhannya marah, karena apa? Orang-orang ini gak taat. Tidak melakukan dengan excellent apa yang dipercayakan. Kalau kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, Bapak Ibu, lakukan yang terbaik. Jangan melihat kanan kiri. Teman saya enggak tuh, teman saya enggak. Saya dulu berpikir gitu, Bapak Ibu, untuk kerja. Sebelum saya betul ngerti firman Tuhan. Orang tuh santai, saya juga santai, naik gaji juga sama. Nah, itu salah. Saya bertobat, saya berubah, ternyata enggak, Bapak Ibu. Ternyata atasan itu bisa menilai orang yang benar kerja sama orang nggak benar. Mereka punya cara yang di luar kemampuan kita. Nah, apalagi Tuhan, Bapak Ibu. Dia tahu nih anaknya yang rajin sama yang mana, yang excellent atau yang asal-asalan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa? Yang ketiga adalah jadi terang, Bapak Ibu. Nah, jadi terang ini ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Wah, jadi terang. Jadi terang gimana? Bapak Ibu, jadilah berkat bagi karyawan
bagi rekan kerja, bagilah langganan Anda. Saya kasih contoh yang mudah, Bapak Ibu. Bagaimana kita sepemimpin perusahaan, kita menjadi berkat bagi karyawan. Nomor satu, Bapak Ibu, jangan tahan haknya karyawan, Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas katakan, tidak boleh menahan haknya orang yang punya hak. Nah, Bapak Ibu, saya ada ketemu satu teman, dia ngeluh sama saya, Bapak Ibu, apa dikatakan Pak Edi, tahu nggak? Itu bos saya itu orang Kristen. Aduh, tapi Pak, pelitnya Pak. Ada yang Pak kasar Pak. Pelayanan sih pelayanan Pak, tapi kalau kerja Pak, itu kita salah dimaki-maki, itu kebun binatang bisa keluar. Lah, kita belum jadi terang, Bapak Ibu, amin. Karena dia bisa menilai kita sebagai atasan atau sebagai bosnya. Tapi ada satu hal lagi, Bapak Ibu, sebagai profesional, saya pernah kenalin satu orang ke teman ke gereja saya untuk kerja. Ini juga orang gereja kerja. Bapak Ibu tahu nggak? Teman saya bosnya ini ngomong, Pak Edi, saya tobat deh. Kenapa? Itu yang lu kenalin itu. Acaranya banyak sekali izinnya. Pak maaf ya, nanti saya pulang cepat jam 2 ya. Ada doa. Nanti ada latihan. Oh banyak sekali Bapak Ibu. Ini sama-sama orang gereja. Satu gereja lagi. Saya ngomong sama teman saya, orang yang saya kenali, kalau masuk ke kantor kamu, masuk pintu kantor Anda, yang berlaku hukum kantor Anda. Halo, jangan memakai sesama, oh ini orang gereja ya, oh saya minta izin. Jangan ya Bapak Ibu, di sini nggak ada ya. Atau nggak ngaku, saya nggak tahu. Ya nggak ada. Nanti saya bisa dicegat di luar. Ya Bapak Ibu hati-hati ya. Kita anak Tuhan harus profesional. Dulu saya kerja Bapak Ibu, Gading Serpong ke Sudirman Tower itu 2 jam setiap pagi, pulang tuh 2 jam Bapak Ibu. Saya boleh sampai kantor jam 9:30 pun boleh, nggak ada larangan Bapak Ibu. Tapi saya malu sama saya punya staff. Walaupun mereka pulang lebih awal, saya pulang lebih malam. Saya berusaha, kecuali macet benar. Saya setengah 7, istri saya saksinya 7:30 saya pasti dari rumah. Sampai kantor tuh 8:30, 2 jam. Ya, baru mereka hadir. Kadang-kadang saya duluan. Coba setiap hari saya terlambat, Bapak Ibu. Berani nggak saya tegur mereka kalau mereka terlambat? Loh, Bapak bedanya apa sama kita? Sama-sama ngabsen, sidik jari. Jadinya kita lakukan apa yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita mau naik, Bapak Ibu, ya kita ikutin firman. Nah, berdampak di dunia kerja dan dunia bisnis. Ingat Bapak Ibu ya, sekarang kondisi lagi nggak mudah. Jangan lupa tetap kita harus on track. Saya tahu tidak mudah, tapi mari kita minta kekuatan dari Tuhan, kita belajar. Ya, kita belajar. Yang terakhir Bapak Ibu, nah ini yang paling senang, karena terakhir ya Bapak Ibu ya. Oh, 5 menit masih bisa ya, baik. Oh, kok nggak keluar? Oh, nggak mau. Ya. Cek ya. Boleh bantu saya slide terakhir multimedia. Terakhir. Nah ini, Bapak Ibu, slide terakhir ini bicara tentang apa? Murid yang berbuah, Bapak Ibu, percayalah, Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena Alkitab yang berjanji, bukan saya yang janji. Alkitab katakan, jikalau kamu berbuah, Tuhan menyertai.
Matius 28, pergi jaga semua bangsa murid, artinya kita berbuah. Ya, menjadikan murid itu, Bapak Ibu, ada satu hal yang hampir saya lupa, itu dulu orang jadi murid, Bapak Ibu. Sekarang jadi murid itu cuma sekolah belajar, itu pulang. Kalau dulu mereka belajar itu adalah full time. Gurunya kemana mereka ikutin. Jadi dia liatin hidup gurunya. Gurunya melenceng dia tahu. Makanya murid itu belajar dari guru. Makanya tadi dikatakan kan, kalau kita memuridkan, kita duplikasi hidup, duplikasi perkataan, duplikasi kehidupan kita, sehingga murid kita akan memuridkan yang sama, Bapak Ibu. Kalau enggak, itu tidak terjadi duplikasi yang benar. Ya, nah ke sini Bapak Ibu, kita bukan pemilik ya. Kalau Bapak Ibu diberkati, puji Tuhan. Tapi ingat baik-baik, Bapak Ibu tuh ranting. Bapak Ibu dan saya tuh ranting. Kalau kita berbuah, yang paling penting itu pokoknya, Bapak Ibu. Karena sumber akar itu ke pokok dulu baru ngalir ke kita. Jadi kita bukan pemilik, Bapak Ibu. Kita sebagai apa? Penilik. Kita pengelola, Bapak Ibu. Ya, kalau dikasih kepercayaan yang besar, Bapak Ibu, puji Tuhan. Tapi kita mengelola. Nah, Bapak Ibu kalau mengelola boleh sembarangan? Nggak boleh, Bapak Ibu. Karena ada pertanggungjawaban yang Tuhan minta. Seperti yang tadi yang satu itu, yang talenta. Jadi Tuhan kita akan datang dan nanya kita, loh, Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan. Tapi suatu hari kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kita lakukan yang terbaik. Kalau kita memiliki sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan berkati, jangan kita, saya yang punya semua. Akhirnya kita menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan. Kita harus jaga, Bapak Ibu. Tuhan percayakan bisa harta, Bapak Ibu, bisa namanya jabatan, ya, apalagi semuanya yang Tuhan percayakan itu kita jaga benar. Keluarga kita jaga benar, anak-anak kita jaga benar, Bapak Ibu, untuk seturut dengan firman. Ada amin, Bapak Ibu? Masih tetapkah kita sanggup berbuah di kondisi yang sulit saat ini? Jawabannya harus, Bapak Ibu. Amin. Tetap kita bisa berbuah. Kita belajar seperti tadi, Bapak Ibu, ya. Kita mau jadi murid, kita mau apa? Mau belajar, kita mau berubah. Dan kita mau melakukan 5 step ini. Terhubung sama Tuhan, karakter kita benar, Bapak Ibu, sampai kepada kita mengelola dengan benar. Kita akan menjadi murid-murid, menjadi murid yang berbuah, buah yang manis, buah yang lebat, dan buah yang tetap, Bapak Ibu. Saya yakin gereja ini akan diberkati oleh Tuhan, akan penuh. Karena apa? Karena Bapak Ibu menjadi murid, Bapak Ibu berbuah, Bapak Ibu membuahkan orang lain membuahkan orang lain lagi, Bapak Ibu, maka gereja akan penuh. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Bapak Ibu.